selamat Hari Raya Idul Fitri pemirsa. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Senang banget tentunya hari ini pemirsa Nadia Rahma dapat menemani pemirsa di rumah di momen lebaran. Duh, lebaran-lebaran gini pemirsa di rumah udah ujung-ujung kemana nih? Atau gimana? Udah habis berapa toples atau berapa porsi makanan nih pemirsa? Nah yang penting pemirsa di rumah ini selalu menjaga kesehatannya. Karena kalau kita ngomongin kesehatan juga ini sesuatu yang sangat mahal, sangat krusial begitu ya pemirsa. Nah ngomongin soal kesehatan juga luar biasa sekali tentunya hari ini pemirsa Nadia nggak sendiri. Nadia akan ngobrolin soal kesehatan bersama Dr. Sukma Sahadewa. Beliau adalah dokter praktisi dan dosen UWK. Dan tidak hanya bersama Dr. Sukma saja, Nadia juga ditemani oleh istri tercinta dari Dr. Sukma. Beliau adalah Dr. Faradisa Duri MKes M Biomed selaku dokter praktisi dan dokter di UPN Veteran Jawa Timur. Dan tidak hanya itu pemirsa, Nadia juga akan ditemani oleh 3 buah hati yang tentunya sangat luar biasa. Kita sapa-sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya gimana dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda-bunda? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, luar biasa sekali di momen lebaran ini ya. Adek, kamu boleh dong sapa-sapa pemirsa dulu. Minal aidin wal faidin pemirsa gitu dong. Boleh? Minal aidin wal faidin. Yeay, aduh, luar biasa banget ya pemirsa. Nah, hari ini kita bakalan ngomongin soal kesehatan nih dokter ya. Ini alhamdulillah sekeluarga puasa semuanya 1 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diva, Devi. Nah, ini namanya jadi kembar-kembar begitu ya dokter ya. Yang sebelah sana kakak Deva. Deva. Baik, sebelah sini kakak Diva. Sebelah sini Devi ya. Baik, ini semuanya puasa semua ya. Puasa. Kemarin baik. Kalau Devi kemarin puasa enggak? Enggak. Iya, atau puasa duhur ya. Masih step by step begitu ya dokter ya. Iya. Iya, baik. Nah dokter, kalau misal kita ngomongin puasa juga ya, kemarin tuh kan kita sudah puasa 1 bulan penuh begitu. Nah pastinya kita setelah ini kan sudah tidak puasa sebulan penuh begitu ya. Akan ada atau akan mengalami yang namanya perubahan metabolisme. Nah gimana tuh dokter, menurut dokter Sukma, cara agar kita tetap sehat pasca Ramadan ini dokter? Baik. Jadi memang ketika saat kita menjalankan ibadah puasa, makan kita itu kan teratur antara buka dengan sahur itu dengan konsistensi jarak atau waktu yang terus-terusan berkelanjutan. Ini kan memberikan bahwa impul inset di dalam tubuh kita itu kan sudah mengalami suatu hemostasis atau kita sebut adalah keseimbangan di dalam tubuh kita. Tetapi saat lebaran seperti ini menjadi suatu momentum bahwa budaya, culture di bangsa kita ini kan ketika saat unjung-unjung kita ke keluarga, ke saudara, ke teman itu kan diberi sesuatu makanan. Betul. Nah, disajikan, disuruh makan begitu kan ya. Artinya kita tidak bisa menolak sehingga kita harus mempunyai suatu kode tertentu bahwa makanan itu sebetulnya adalah sesuatu yang kita makan dengan beraneka ragam. Betul. 5 hal di dalam nutrien di dalam tubuh kita, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Konsepnya harus seimbang. Seimbang. Tetapi memberikannya harus optimal. Nah, ini yang perlu kita lakukan untuk introspeksi di dalam ketika saat lebaran ini kita harus memberikan intake makan kita yang cukup dan optimal. Boleh kita makan sedikit-sedikit. Jadi kita menghormati satu sama lain yang menyiapkan makan, menyiapkan hidangan, tetapi kita tidak boleh secara berlebihan. Apalagi tubuh sudah mengalami suatu perlakuan ketika saat Ramadan itu kan sudah bagus ya, komposisi, jumlah, frekuensi dan komposisi makanan kita sudah baik. Nah, ketika lebaran ini menjadi tantangan kita. Sebetulnya Ramadan itu kan untuk latihan kita menjadi lebih baik pasca Ramadan itu mestinya.
Begitu Mbak Nadia. Iya, baik. Ngomong-ngomong ya soal makan juga. Dokter Farah mudik nggak, dokter? Alhamdulillah punya desa, jadi mudik Mudik kemana, dokter? ke Kediri. Ke Kediri, Dokter Masya Sukma Allah. aslinya Kediri. Kediri. Iya. Kalau dari dokter Saya asli Surabaya. Oh, jadi dulu asli. dulu nggak pernah ngerasain mudik. Setelah menikah jadi punya desa. Iya, baik. Dokter ada nggak sih kayak tips-tips mungkin ketika lebaran makannya harus dijaga yang seperti apa begitu, dokter? Karena kalau Nadia ngelihat dokter Farah ini kok maksudnya masih body goals gitu ya, dokter ya? Boleh diberikan tipsnya, dokter? Ya memang biasanya mam sama adik-adik gitu ya, kalau kita lebaran itu kan unjung-unjung tadi ya seperti yang diceritakan. Jadi satu tipsnya kurangi asupan gula. Nah itu jadi hampir semua kue kering tuh rata-rata enak-enak. Untuk menghormati makan secukupnya saja. Terus kalau bisa minuman-minuman manis juga dihindari. Kalaupun ada sajian juga kita minum secukupnya. Kalau bisa memilih yang air mineral. Kemudian tips berikutnya kurangi asupan lemak yang berlebihan. Jadi makanan-makanan yang bersantan biasanya kan identik ya saat lebaran seperti itu opor. Itu yang benar-benar bikin enak itu. ya. Kadang-kadang juga Pak Lontong cap gome Aduh, seperti itu. ini kayaknya Nah, di rumah dokter juga ada ya kalau iya, lebaran ya. betul sekali. Nah itu jadi harus kita batasi, boleh tapi jangan berlebihan. Nah tipsnya kalau memang kita tidak bisa menghindari makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak, jangan lupa untuk membakar kalori yang berlebihan, bantu dengan olahraga. Jadi selesai unjung-unjung tuh pulang istirahat dulu. Nah sore-sore tuh sembari nonton TV, bolehlah kita bantu dengan olahraga. Yang gampang aja, Gimana contoh jalan aja tuh keliling rumah. Nah maju mundur gitu. Jadi memang kalau kebanyakan itu orang olahraga itu adalah sesuatu yang ribet, Iya. harus mikirin outfit begitu ya. Nah. Padahal enggak ya dokter ya. Kalau ibu-ibu nih pakai daster boleh. Jadi kita maju ke rumah mundur tapi dengan kecepatan yang konstan seperti itu. Kalau memang punya alat bantu olahraga di rumah seperti treadmill atau sepeda statis boleh, itu juga digunakan. Yang penting konstan. Kemudian ya kurang lebih sekitar 30 menit lah kalau bisa 30 menit. gitu. Kalau bisa ya. Iya, untuk mengganti kelebihan asupan kalori yang tadi kita makan keliling-keliling saudara-saudara itu. Membakar opor-opor Iya, ya dokter ya. opor, nastar, kastengel, nah itu. Iya, baik. Nah, tapi ngomongin soal makanan juga nih ya. Kalau selama bulan Ramadan ini kan biasanya yang kaum Gen Z ini ya, yang biasanya suka begadang. Nah, ini boleh tanya mungkin ya dengan Kakak Deva sama Kakak Devi. Nah, ini selama Ramadan mungkin ada perubahan ini enggak ritme tidur barangkali biasanya ini Kak biasanya di masjid sampai jam 1 gitu barangkali mungkin dari Kakak Deva. Ya, saya pernah di pondok ngaji sampai jam 12. Terus saya sekalian sampai sahur nggak tidur. Sahur nggak tidur loh ya, Kebetulan Mas. kalau kakak Deva di pondok Pondok pesantren. pesantren. Oh, baik. Jadi memang terbiasa dengan jam tidur yang minimalis. minimalis, baik. Ngikut teman-teman saya. Oh, jadi memang nggak hanya bulan Ramadan ya sepertinya ya. Jadi kebiasaan ya kak ya. Jadi kalau imsak gitu memang sebelumnya harus bangun. Masya Allah. Coba cerita gimana kalau di Iya. pesantren bangunnya jam berapa? Bangun jam pas Ramadan. Ya pas Ramadan atau enggak Betul. Ramadan? Pas Apakah Ramadan jam 3 sahur, habis itu sholat tahajud, Masya Allah. lanjut subuh, ngaji sampai jam 6. Habis itu berangkat sekolah sampai selesai duhur. Habis itu istirahat sampai asar. Istirahat ini bisa tidur siang tidak? Tidur siang, oh, bisa. Masya Allah bisa ya. Ya, habis Baik, asar. Bagi kesehatan ya Iya, dokter ya. bisa. Habis asar ngaji sampai maghrib, sampai buka puasa. Buka puasanya di masjid. Habis itu sholat maghrib, istirahat sebentar, mandi. Habis itu lanjut sholat isya, terawih, dan terakhir ngaji sampai jam setengah 10.
Ngaji sampai jam setengah 10 ya. Nah ini pemirsa ya, jadi ngaji sampai setengah 10 ini juga patut ditiru loh ya dengan oleh kaum Gen Z ini dan dokter. Oke, kita bergeser ke sebelah sini dulu. Kalau kamu nih ya, selama bulan Ramadan ada nggak sih mungkin pergeseran? Biasanya Kak, aku tidurnya jam 9, tapi tadarus sama Kakak Deva semak-semakan begitu ya, sampai jam 12 barangkali ada seperti itu. Kalau misalkan pas Ramadan tuh harus bangun sahur kan jam 3. Jadi mami sama papi udah suruh tidur jam 9. Baik, nah mungkin dokter bisa diberikan pandangan, kan ini ada perubahan jadwal tidur juga, ritme tidur juga bagi kesehatan nih dokter, dan efeknya di pasca Ramadan ini seperti apa juga? Baik, jadi di dalam tubuh kita itu kan memetabolisme semua makanan yang dimasukkan melalui intake makanan. Nah, metabolisme ini tergantung apa yang kita makan. Paling besar, paling berat itu kan karbohidrat, lemak. Tadi memberikan suatu absorpsi di dalam tubuh kita itu hampir 3-4 jam. Itu baru terserap absorpsi di dalam tubuh kita secara sempurna. Tapi ada yang mempunyai residu hasil dari makanan itu, ada hal yang tidak tersimpan di dalam tubuh kita. Nah, metabolisme ini kan terus-menerus di dalam tubuh kita, meskipun dalam keadaan tidur. Sehingga, kenapa istirahat itu menjadi penting? Karena proses metabolisme tadi juga perlu tubuh itu untuk mengistirahatkan tertentu. Kalau kita atur, kita lihat bahwa Ramadan kita ini adalah 12 bulan. 1 bulan itu dipakai untuk memetabolisme tubuh kita itu mengalami suatu penurunan metabolismenya. Jadi dalam 1 tahun itu ada 1 bulan yang kita bisa artikan sebagai detoksifikasi di dalam tubuh kita. Sama dengan tidur tadi. Tidur itu secara teori beberapa literatur yang kami baca itu adalah proses istirahatnya itu yang tubuh yang bagus itu 6-8 jam. Jadi antara 6-8 jam. Boleh di malam hari sampai pagi hari, boleh dalam 1 hari itu dibentuk sebagai apa ya, jumlah rata-rata tidur. Kayak tadi Ananda Deva, anak saya, karena hidupnya di pondok, tidurnya malam berkurang, intensitasnya, jumlah waktunya ditambahkan pada siang harinya, sehingga jumlah istirahat di dalam tubuhnya itu memberikan suatu impul yang baik di dalam metabolisme. Karena apa? Organ kalau bekerja terus tanpa ada istirahat, sama seperti mesin di pabrik, bekerja terus lama-lama panas dan rusak. Organ tubuh juga perlu diistirahatkan. Diistirahatkan. Aduh, luar biasa sekali ya. Ternyata puasa ini juga baik untuk kesehatan ya. Betul, dokter. iya. Padahal juga nggak makan. Tapi herannya saya nih ya dokter ya. Biasanya kalau misalnya lagi nggak puasa, nggak sarapan tuh rasanya bad mood banget. Ya. Tapi ketika kita puasa, aman-aman aja. Aman-aman dokter. aja, kuat ya. Iya, nah mungkin selengkapnya akan kita bahas sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap ada di Jurnal Lebaran. Assalamualaikum pemirsa, masih bersama Nahdia dan Dokter Sukma, Dokter Farah juga di Jurnal Lebaran. Nah, tadi sempat terputus ya dokter ya. Kali ini pemirsa di rumah pasti udah pada nungguin. Nah, yang tadi dokter, jadi kalau misalnya nggak puasa, nggak sarapan tuh rasanya bad mood banget, lapar banget. Bahkan mungkin yang punya mah, yang punya GERD ini bisa kumat. Nah, tapi kalau misal puasa ini ajaib banget, Masya Allah. Ini kenapa kok nggak ada hal-hal yang seperti tadi ya dokter ya? Iya, secara harfiah bahwa puasa itu karena melafalkan suatu niat yang didasari dengan pola pikir yang kuat ya, niat itu. Di dalam pola pikir itu memberikan suatu pengaruh di dalam hipotalamus kita. Jadi di dalam hipotalamus itu ada di dalam otak kecil kita. Ketika kita berniat, itu seluruh tubuh memberikan suatu impul, memberikan suatu respon bahwa ketika saat berpuasa sudah memberikan suatu niat ini memberikan suatu toleransi bahwa saya mampu sampai melewati dalam waktu tertentu. Nah ini perbedaannya. Ketika kita tidak pasca Ramadan, karena kita tidak niat. Jadi ketika saat kita tidak sarapan, waduh sudah lapar ini. Mahnya kumat lagi, gitu kan ya. Penyakit yang lainnya
kambuh lagi. Kambuh. Tapi ketika saat puasa karena didominasi dengan niat tadi mempengaruhi sistem di dalam tubuh secara hormonal, secara metabolisme mempengaruhi tadi niat itu dengan kekuatan kita sehingga kita mampu dan terhindar dari penyakit-penyakit yang mengakibatkan kekambuhan setiap harinya. Oke, jadi ini juga ada hubungannya dengan mindset begitu ya? Mindset, betul. Mindset Iya. juga, Masya Saya Allah. tambahkan sedikit. Boleh, boleh dokter, Nadia. iya. Jadi memang Tuhan itu maha hebat ya, menciptakan organ-organ kita itu sedemikian rupa. Nah, salah satu tuh yaitu organ lambung ya. Nah, karena tadi sudah disampaikan bahwa pertama niat, betul, niat itu memerintahkan seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, berikutnya lambung sebagai penampung makanan. Kalau teman-teman yang biasa punya mah, kenapa sih kalau puasaan itu baik-baik saja mahnya? Karena lambung juga punya sistem adaptasi. Ya, jadi memang biasanya ketika kita memulai sistem yang baru, puasa begitu ya, paling mungkin beberapa hari pertama lambung dan kitanya gitu kayak aduh lapar nih gitu, aduh kayak udah jamnya makan nih, gelisah. Nah, seperti itu di beberapa hari pertama. Setelah itu lambung akan beradaptasi. Nah, sehingga dia akhirnya menyesuaikan. Oh, aku sekarang terima makanannya nih hanya di jam sahur dan hanya di jam buka. Sehingga ketika jam makan siang, dia sudah tidak berontak mencari makanan lagi, seperti itu. Termasuk juga biasanya kalau kita nih pergi ke luar negeri atau tinggal tiba-tiba di luar negeri jangka waktu yang panjang. Biasa makan rawon, biasa makan soto. Tiba-tiba di luar negeri tidak mendapati makanan itu, adanya western food ya, kita sandwich seperti itu atau ya semacam salad dan kawan-kawannya. Kita akan terbiasa. Jadi lambung itu akan beradaptasi yang tadinya biasa makanan berlemak, bersantan, kemudian beralih menjadi western food yang cenderung kering, stick seperti itu, dia akan beradaptasi. Itu hebatnya ciptaan Allah ya. Iya, Masya Allah. Nah, dokter, tapi ada lagi nih dokter. Nadia pernah dengar-dengar bahwasanya kalau puasa itu bikin kulit makin kenceng. Katanya itu lebih awet muda gitu dokter. Tapi sebelum dijawab oleh dokter, Nadia juga mau ini nih, tanya juga barangkali sepakat atau tidak gitu ya. Sepakat atau tidak bahwasanya puasa itu membuat awet muda. Dari Devi dulu, sepakat atau tidak? Sepakat. Sepakat. Deva? Sepakat. Sepakat. Kamu sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, kita akan membahas oleh Dr. Farah, silahkan. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan Dr. Sukma bahwa memang saat kita puasa itu ada sistem detoksifikasi tubuh. Nah, kemudian juga ada pembatasan kalori ya tentunya. Nah, dari pembatasan kalori, sistem detoksifikasi itu melancarkan aliran darah, melancarkan metabolisme, itu membuat sel-sel kita jadi lebih awet muda seperti itu. Terutama juga kalau teman-teman memilih makanan juga harus hati-hati, bukan berarti terus kita buka puasa wah kita yang tinggi lemak, yang tinggi gula, jangan seperti itu. Tetap memilih makanan yang sehat. Jadi pilihlah yang protein minim pengolahan seperti itu. Kemudian tidak terlalu tinggi lemak dan juga tidak terlalu tinggi gula. Jadi kalau buka puasa ya oke, kita minum dulu yang manis 1 gelas, 1 cangkir seperti itu. Kemudian berikutnya kita bisa beralih ke air mineral seperti itu yang tidak tinggi gula. Jangan lupa air mineralnya. Nah, Berarti iya, ya. betul. Jadi kita harus cukup air karena dia Betul. walaupun puasa, jangan lupa asupan air mineral kalau bisa tidak kurang dari 8 atau 10 gelas dalam Baik. 1 hari. Iya, jadi memang benar-benar puasa ini banyak sekali manfaatnya ya, Iya, dokter ya. betul. Betul loh, sepakat kamu tadi benar juga. Terus dulu. Ah. Oke, kita juga mau ngomongin soal stres juga ya, dokter. Nah, ini Gen Z ini ya mungkin ya yang lebih bersahabat mungkin ya. Mungkin kamu di pondok atau gimana pernah nggak sih kayak selama bulan Ramadan ini karena juga lapar terus mungkin ada tugas gitu, pernah ngerasain stres atau perubahan yang gimana-gimana gitu nggak sih? Atau kamu enjoy aja? Ya, enjoy. Enjoy aja, Masya Allah. Kalau dari Deva?
enjoy. Enjoy, aduh. Nah, tapi ini di beberapa temannya Nadia ini juga ada loh dok. Jadi selama bulan puasa ini juga ada stres juga ya. Mungkin karena nggak makan. Karena kan kadang orang itu bilang kalau nggak makan bikin bad mood gitu. Nah itu gimana tuh dokter? Ya, Mami, saya. Dokter Sukma. Jadi ketika saat kita berpuasa, Ya. tentu tadi selain detoksifikasi, itu tubuh akan memberikan suatu pengistirahatan sementara ya. Jadi metabolismenya mengalami suatu penurunan sehingga mempercepat proses absorpsi yang ada di dalam cadangan makan di dalam tubuh kita. Nah, selain niat tadi kita melakukan ibadah ini kan artinya bahwa kegembiraan ya, menunggu bulan Ramadan ini kan 1 tahun kita pengen lagi nih masuk ke dalam bulan Ramadan ya. Jadi kegembiraan itu menaikkan beberapa hormonal, salah satunya endorfin di dalam tubuh kita. Endorfin itu bereaksi lebih cepat, lebih tinggi memproduksi, sehingga hormon gembira di dalam tubuh kita itu memberikan suatu impul yang menyenangkan. Ya, jadi apalagi ketika saat kita menunggu antara sahur ke buka, itu kan ada proses kegembiraan ini, menyiapkan makan. Ini kayak contohnya tugasnya beli minum, tugasnya beli gorengan, masak itu kan ya. Jadi ceritanya Ya, ya. saya sama yang kecil tinggal makan. Kalau Itu kamu kan, sukanya ya. makan apa tuh? Masakan mami yang paling kamu suka apa tuh? Lele. Iya. Ya, jadi itu memberikan suatu kegembiraan. Kita makan bersama, itu kan ada proses gembira yang meskipun ketika saat tidak Ramadan, itu kita juga makan bersama pagi, kadang malam. Kalau siang kita jarang ya bertemu makan. Jadi pagi dan sore kita ketemu. Tapi ketika saat Ramadan itu kegembiraan muncul bersama-sama. Setelah itu kita sholat bareng. Terus ada terawih begitu kan. Jadi ada sesuatu hal yang menggembirakan di dalam proses Ramadan ini. Nah, meningkatkan endorfin tadi dalam tubuh ya, memperbaiki stresor yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau stresor itu tinggi sekali, itu mengakibatkan radikal oksidatif, stres di dalam tubuh kita meningkat. Jadi kerusakan organ kita, sel-sel kita itu semakin meningkat ketika kita stres. Maka dari itu, salah satu obat yang mujarab itu tidak hanya memperbaiki secara fisik, tetapi juga memperbaiki secara psikis. Oh, baik. Ini baru tahu loh ya. Memang semuanya saling berkesinambungan begitu ya, dokter Iya. ya. Nah, kalau nggak ketemu, nggak ada talk show ini, Nadia juga nggak akan tahu nih ya. Oke, kita juga pengen ngobrolin soal mudik nih ya. Tadi mudik di Kediri ya, dokter ya. Nah, Masya Allah. Ini kira-kira persiapannya kalau soal kesehatan nih, dokter. Apa aja nih, dokter? Mungkin ada yang punya, biasanya suka mah atau gimana gitu, dokter? Ya, Kalau di... biasanya kalau mudik ini Ya. yang rempong emak ini ya. Betul. Bunda-bunda nih yang rempong. Jadi kalau kebiasaan kami kalau mau mudik tentu stok obat. Stok obat. Ya, kalau baik. memang biasanya momen-momen lebaran itu kan nggak jauh-jauh dari batuk pilek ya. Oh, Karena iya. kan ketemu banyak saudara, bersilaturahmi kan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara kita atau tetangga flu. Nah, itu kan resiko menular ke kita juga ada. Jadi kita mesti stok obat flu, kemudian karena makanan juga mungkin berbeda resep bumbu seperti itu. Anak-anak harus menghormati ketika berkunjung makan, jaga-jaga kalau diare. Gitu. Terus kalau memang yang perjalanan itu suka mabuk, Nah, ya siap-siap ini bawa nih. obat mabuk darat. Oh, Bukan mabuk cinta ya? Iya. Nah, itu saya. aduh, gitu ya. Seperti itu kan yang penting juga suplemen vitamin, karena tidak menutup kemungkinan ketika kita mudik mungkin asupan buah, asupan sayur tentu kurang, sehingga daya tahan tubuh anak-anak belum juga capek ya. Betul. Jadi daya tahan tubuh resiko turun. Nah, kita sebagai bunda-bunda harus nyetok vitamin nih buat anak-anak seperti itu. Baik. Kalau Jadi dari kalau anak-anak ini memang perlakuannya khusus juga ya, Iya, dokter jadi ya. pertama pasti
bunda-bunda ini pasti mikir anaknya dulu deh. Oh. Nah, si A nih harus siap apa, si B harus siap apa nih, si C Oke. harus siap apa. Nah, itu masing-masing punya Oke. kebiasaan sendiri-sendiri seperti itu. Kalau Dokter Farah S Bunda nih ya, ini starter kitnya boleh di-spill juga nggak? Ini bawa apa aja nih kalau bawa anak-anak nih? Kalau obat apa aja yang perlu disiapkan, yang biasanya rawan sakitnya apa begitu dokter? Boleh di-spill nggak? Iya, jadi kalau saya pribadi persiapan kalau mau mudik tadi itu obat flu. Jadi biasanya obat flu yang bisa untuk sekalian panas atau demam ya, batuk dan pilek. Itu kan biasanya ada ya sirup-sirup yang sudah langsung satu fungsi untuk demam, batuk, pilek. Kemudian untuk diare itu sendiri boleh yang bentuk saset itu yang biasanya ditemukan di supermarket itu untuk pencegah atau untuk kedaruratan diare seperti itu. Terus tentu oralit atau pengganti elektrolit tubuh seperti itu. Jadi jangan sampai ketika diare anak-anak sampai dehidrasi. Terus kemudian vitamin. Nah, kalau vitamin untuk anak-anak bisa yang ada kandungan vitamin C-nya, kemudian ada kandungan imunnya sekalian. Itu kan ada juga ya di apotek-apotek terdekat itu, seperti itu. Oke, nah ngomongin soal lebaran ini sebenarnya panjang juga ya. Dan sebenarnya Nadia ini juga kepo gitu loh. Di Deva, Devi, ini kan seringkali pasti ponakan, neneknya ini pasti kayak makan yang banyak. Nah ini makan apa aja dan tips menjaga kesehatannya ini seperti apa ketika mudik dengan pola makan yang luar biasa juga tentunya. Jangan kemana-mana, tentunya masih di Jurnal Lebaran. Halo pemirsa, masih ada di Jurnal Lebaran. Nah, kalau ngomongin soal makan di momen Lebaran ini kayaknya memang semua orang makannya banyak ya kalau di momen Lebaran karena ujung-ujungnya ini nggak hanya 1-2 rumah. Nah, boleh dong Nadia juga disepil-sepil nih ya Kakak Deva. Kakak Devi ini yang biasanya juga banyak diminta buat makan ya pastinya. Dari kakak siapa dulu? Kakak. Kakak Deva, gimana Kakak Deva? Ya, saya karena suka makan banyak, Makan banyak suka ya? ya suka. Biasanya sehari 4, kalau enggak 3. Sehari 4 kali? Iya, Iya, kalau ujung-ujungnya di 6 rumah? Makan semua. makan semua. Kali berarti ya? Gimana tuh? Ya, ngambil porsi secukupnya. Oke. Kalau sudah makan banyak, biasanya saya olahraga. Olahraga? Iya. Olahraga apa nih kalau di momen lebaran ini? Biasanya saya disuruh papi saya sit up, terus lari. Baik. Ya, gitu. Oh gitu ya papi ya. Ternyata ada rahasianya Ada di balik rahasia. badan kakak Deva yang bagus ya. Dan harus disetor foto videonya. Harus gitu Harus ya setor papi setiap ya. hari. Oke kakak Deva kayak gitu. Kalau kakak Devi ya gimana nih? Kalau saya kebetulan emang porsinya makannya sedikit gitu, jadi tidak bisa makan banyak-banyak. Tapi Ya, kalau ke rumah saudara-saudara tetap makan, cuman porsinya sedikit. oh baik, tapi selalu dimakan ya, karena nggak enak juga ya dokter ya. Baik, jadi memang secukupnya. Masya Allah sekali ya dokter ya. Tapi ini kan nggak menutup kemungkinan pemirsa di rumah ini ya pasti ada yang kalap sampai ini perutnya nggak muat begitu ya. Ini bagaimana tipsnya dokter ketika kita unjung-unjung begitu dan ditawari dengan banyaknya makanan seperti itu, pemilahannya seperti apa dokter? Dokter, Ya. Sukman dulu boleh? Ya, jadi pengaruh makanan itu kan 3J ya. 3J, Jumlah, itu kan ya. Baik. Jenis jenis? dan jarak. Oh, Ya, ada jarak rumusnya makannya juga ya. ini ternyata. 3J ini yang kita harus perhatikan. J Ya. yang pertama tadi kan jumlah. Jumlah. Jadi kita harus melihat jumlahnya. Ketika kita sudah merencanakan kan makan apa yang kita makan, berarti dengan ini ngincip apa, dan kita bisa memilah bahwa makanan yang ada disajikan itu kan tidak semua satu menu. Jadi kalau di sana sudah berlemak, kita cari di tempat lain itu makanan yang tidak berlemak,
Gitu ya. Oh. Jadi kalau sudah berlemak kita cari yang tidak berlemak. Kenapa? Absorpsi berlemak itu kan lebih lama ya dibandingkan makanan yang seratnya bagus. Nah, habis jumlah apa tadi jenis, Betul. ya kan? Jenis yang kita makan tadi kita harus batasi juga. Yang ketiga adalah jarak. Tentu jarak itu kalau porsi orang Indonesia itu kan makan 3 kali pagi, siang, sore. Karena ini pada saat Ramadan dan terus pindah ke Lebaran, jarak makan kita itu kan berkelanjutan, apalagi unjung-unjung tadi itu ya. Kita juga membatasi dengan tadi sedikit-sedikit supaya apa? Ya porsi tetap kita menghormati makanan penyaji dari yang kita unjung-unjung, tetapi tubuh kita juga kita siapkan supaya apa? Tidak berlebihan ketika saat kita melakukan. Jadi ada rumusnya. Ada rumusnya begitu tadi. Kalau ya. saya punya tips Kak Nadia. Oh, tips-tips gimana tuh dokter? Kan kalau momen lebaran ini sih nggak menutup kemungkinan ya. Sana sini situ pasti ada jamuan. Betul sekali. Belum lagi ketika lihat kue-kue kering yang Aduh, menarik juga kita itu. ya secara alamiah langsung kita ya. ingin mengincipi. Nggak sengaja ini ya, berarti ya, Iya, dari otomatis. satu jadi dua gitu. Nah, tipsnya gimana? Sudah pasti kan ya kita bisa bayangin jumlah kalori yang kita makan masuk pasti berlebih karena kita agak sulit mengontrol jenis makanan yang harus masuk ke dalam tubuh. Maka tipsnya gimana? Satu adalah olahraga. Olahraga. Mau tidak mau ganti rugi dengan olahraga. Nah, jadi tadi kita kelebihan kalori, berarti kita harus membakarnya dengan cara olahraga. Itu tadi. Olahraganya ya tadi ya dokter, yang simpel-simpel aja ya. Betul. Yang kedua dengan cara defisit kalori. Kalau tadi kita unjung-unjung tidak bisa mengontrol kalori yang masuk, maka ketika sudah pulang ke rumah kita harus mengontrol kalori yang masuk. Jadi kalau tadi kita sudah makan pagi, siang, sorenya sudah over, jangan makan malam. Misalkan seperti itu. Atau ya oke, tadi kita sudah kelebihan kalori, maka untuk jam-jam berikutnya yang ada di rumah kita cukup konsumsi air mineral atau mungkin bisa konsumsi buah untuk melancarkan serat atau metabolisme tubuh sehingga tadi yang sudah numpuk di dalam tubuh kita keluarkan lewat buang air besar lah seperti itu gitu Kak Nadia tipsnya. Baik. Tapi kalau soal sakit nih ya dokter, penyakit apa sih yang sering muncul ketika kita mungkin kebanyakan makanan, salah makan ketika lebaran gitu dokter? Kalau penyakit yang menyangkut dengan makanan biasanya nggak jauh-jauh dari diare. Diare. Iya, jadi usus kita atau pencernaan kita ya mulai dari lambung ke usus. Biasa kemarin waktu puasa kan terkontrol tuh makan jamnya, tiba-tiba sekarang unkontrol karena nggak tentu jamnya kita makan terus. Maka peristaltik usus pasti meningkat. Nah, dari situ belum lagi makanan-makanan yang kita makan kan kita nggak tahu ya higienis atau tidaknya. Betul sekali. Namanya berkunjung ke tamu ya. Oke. Sehingga ya itu tadi ya, bila mana makanan kita kurang higienis, ada kuman masuk, kitanya capek, kurang tidur karena kan unjung-unjung, jarak rumah mungkin jauh, kita imun tubuh juga turun. Akhirnya kuman yang tadi ada dalam makanan menginfeksi pencernaan, jadilah diare. Biasanya disertai demam kalau sudah sampai ada infeksi. Kalau sama anak-anak ini pasti pusing Iya 7 keliling betul, ini ya dokter. iya betul. Bundanya nanti yang Iya. pusing nih kalau anaknya sakit, Oke. begitu. Dokter, tadi kan diare ya dokter paling banyak. Tapi ada nggak sih dokter mungkin alternatif ya, barangkali mama-mama di sini lupa dokter, saking hektiknya begitu ya, nggak bawa obat. Ada nggak sih mungkin ramuan-ramuan untuk diare begitu dokter? Kalau ramuan saya rasa malah khawatirnya kita meramunya juga kurang higienis Kak Nadia. Jadi bukan malah menyelesaikan, malah menambah masalah. Jadi itu tadi sih kalau saran saya mesti punya persediaan. Ya nggak jauh-jauh dari diare, kita mungkin bisa stok obat anti diare beserta cairan elektrolit untuk mencegah dehidrasinya. Seperti itu Kak Nadia. Nah, ngomongin masih soal sakit juga nih Iya. dokter Sukma ya.
Ini kan kalau misalnya momen lebaran kayak gini suka lupa harus menjaga kesehatan. Nah, kalau kita ngomongin ini pemirsa di rumah mungkin ada juga yang punya mungkin penyakit bawaan atau penyakit kronis. Kalau misalnya nanti tidak menjaga kesehatan, nah ini bagaimana dokter? Baik, beberapa faktor untuk penyebab terjadinya penyakit itu salah satunya adalah lingkungan dan higienitas diri. Gitu ya. Jadi penting selain kita mitigasi menyiapkan obat yang ada, tentu higienitas ini yang menjadi prosedur utama ketika saat kita mau mengkonsumsi makan. Hal yang sederhana apa? Cuci tangan sebelum makan. Gitu ya. Terus menggunakan alat-alat makan yang bersih dan steril kalau bisa. Dan memilih makan itu yang higienis, jadi tidak sembarangan tempat. Jadi kalau terbuka tentu ada lalat ataupun faktor yang lain yang masuk itu mengakibatkan apa? Higienitas dari makanan itu juga kita ragukan. Yang berikutnya apa? Lingkungan. Nah, lingkungan ini proses bahwa tadi ya, karena dingin terlalu lama, kita mudik ini dari tempat panas gitu ya ke tempat dingin, makan kita juga harus menyesuaikan. Jangan langsung dikasih panas yang berlebihan. Kenapa? Tubuh kita akan mengalami suatu perubahan keseimbangan, dari dingin langsung makan yang jadi kita harus sesuaikan suhu secara pelan-pelan. Jadi makan yang hangat dulu atau yang normal dulu. Itu proses supaya apa? Tubuh tidak langsung mempunyai perubahan yang signifikan. Lingkungan berikutnya tentu yang kita harus sampaikan itu berkaitan dengan lingkungan pada diri kita ketika saat kita istirahat. Ya, kenapa? Ya higienitas di lingkungan kita ini harus bersih, terhindar dari debu, asap, kotoran yang ada. Betul. Kenapa? Proses ketika saat kita unjung-unjung itu memerlukan aktivitas fisik yang berlebih, energi yang kita pakai berlebih, sehingga menjadikan resiko berkaitan terjadinya sakit. Karena energi yang kita pakai atau energi negatif itu dipakai terus-menerus sehingga kelelahan. Kelelahan itu bagaimana? Infeksi polutan yang ada di sekitar, debu, asap, kotoran tadi masuk di dalam tubuh kita, itu mempercepat proses terjadinya suatu perubahan seluler di dalam tubuh kita. Sehingga terjadinya sakit itu akibat kelelahan, polutan di sekitar, terhirup di dalam tubuh kita, terus-menerus gitu ya, menjadikan sakit di dalam tubuh kita. Oke, baik. Nah, tapi pemirsa di rumah di sini kan pasti banyak banget ya, tidak hanya anak-anak nih dokter. Mungkin bisa diberikan tips kalau misalnya mudik dengan membawa lansia. Ya. Nah, Jadi baik, ketika saat kita mudik dengan membawa lansia, tentu yang paling pertama harus kita siapkan adalah pertolongan pertama gawat daruratan. Apa yang ada bahwa lansia ini kita harus mengenal penyakit yang diderita. Ketika diabetes, berarti obat anti diabetes yang harus kita lakukan. Pengecekan diabetes itu juga kita bisa lakukan di sekitar kita itu beli alat-alat instan untuk pengecekan rutinitas diabetes itu ada, gitu ya. Kalau hipertensi, kata lansia itu diderita terkena hipertensi, kita beli alat portable yang kita bisa bawa. Artinya mitigasi, kita mengenali penyakit yang ada di dalam lansia tersebut. Yang kedua, tadi orang remaja, anak-anak dan usia produktif itu pengaruhnya apa? Karena perjalanan jauh membutuhkan energi yang kuat, berarti bagaimana? Ketika saat membawa lansia, ketika perjalanan kita harus menghitung kekuatan tubuhnya. Kalau kita ini 3 jam perjalanan kuat ini, lanjut langsung. Benar. Tapi kalau membawa lansia bagaimana? 1 jam kita istirahat, minum air putih yang banyak. Ketika mungkin pengen buang air kecil, segera dikeluarkan, tidak harus ditahan. Sehingga bagaimana? Metabolisme di dalam tubuhnya juga semakin kuat. Yang ketiga, ketika saat kita mudik, kita harus menyesuaikan suhu ruangan di dalam AC mobil kita atau kendaraan kita itu yang tidak terlalu dingin. oh Karena baik. kalau terlalu dingin apa? Proses tadi perubahan hemostasis di dalam tubuh kita juga semakin meningkat. Nah, apalagi orang lansia dengan perubahan suhu yang dari panas ke dingin berkelanjutan terus-menerus apa? Menurunkan imunitas di dalam tubuh kita. Ketika imunitas turun, sekitarnya ada batuk pilek karena salaman, ada yang batuk pilek,
mudah terkena, mudah tertular. Rentan Gitu ya. gitu ya. Dan yang terakhir, tentu juga kita harus memaksimalkan nutrisi yang cukup, tidak mempengaruhi penyakit pada lansia tersebut. Oke, nah terakhir nih, ini dari tadi menahan untuk bertanya, tapi pasti pemirsa di rumah pada kepo juga nih. Katanya sih kalau makan kacang-kacangan, nah ini kan banyak kue kering soal kacang-kacangan ya dokter ya. Ini bisa bikin jerawatan katanya dokter. Ini emang benar atau gimana sih dokter? Jadi kalau kacang itu apakah menjadi penyebab jerawat? Betul. Itu mitos sebetulnya Kak Mitos, Nadia. dokter. Tetapi ada tapinya. Tetapi ya. Sebenarnya tergantung cara pengolahannya Kak Nadia. Jadi kalau kacang ini digoreng, nah dengan minyak-minyak tersebut, nah minyak itulah yang memicu hormon androgen naik sehingga produksi minyak kulit wajah juga meningkat, jadilah jerawat. Oke, nah seputar mitos fakta tentang dunia perwajahan ini akan kita hadirkan sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap ada di Jurnal Lebaran. Halo pemirsa, masih ada di Jurnal Lebaran. Nah, kalau tadi Nadia udah tanya-tanya ya sama Dokter Farah, mitos atau fakta bahwasanya kacang itu bikin jerawatan ternyata adalah mitos. Nah, sesaat lagi Nadia akan bareng-bareng ya, ini bareng kakak Deva, Devi, dan Diva. Kita akan bermain mitos atau fakta. Yeay. Oke, pemirsa ya. Ini pemirsa di rumah juga boleh sekalian nebak ya. Baik, yang pertama adalah menggunakan kipas angin saat tidur dapat menyebabkan paru-paru basah. Dari kakak Deva dulu, mitos atau fakta? Mitos. Mitos, Yang keras baik. dong. Mitos. Mitos, oke kakak Devi. Mitos. Mitos, kamu mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oke, langsung aja kita tanya ahlinya. Mau nggak dokter? Baik, jadi kalau kipas angin menyebabkan paru-paru basah, tentu itu mitos. Mitos. Kenapa begitu? Karena yang membuat paru-paru basah itu bukan kipas anginnya, tetapi infeksi dari bakteri atau virus yang masuk ke dalam paru-paru, Oke. sehingga akhirnya menghasilkan cairan-cairan di dalam paru-paru gitu. Oke, nah ini kita bareng-bareng ya, biar pemirsa di rumah juga ter-highlight. Nanti kalau Nadia bilang menggunakan kipas angin saat tidur dapat menyebabkan paru-paru basah, kita bareng-bareng akan ngomong di kamera, mitos gitu ya. Oke, bareng-bareng ya. Ternyata pemirsa, menggunakan kipas angin saat tidur dapat menyebabkan paru-paru basah adalah mitos. Yeay. Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah jerawat hanya muncul karena kulit yang kotor. Mitos atau fakta kakak Deva? Yang keras. Gitu. Mitos. Mitos. Baik kakak. Mitos juga. Mitos. Mitos atau fakta? Mitos. Baik, langsung saja dibahas oleh ahlinya. Jerawat karena kulit. Jerawat hanya muncul karena kulit yang kotor. Kalau dokter. karena hanya muncul karena kulit yang kotor, tentu salah. Salah. Ya, tapi memang kulit yang kotor menyebabkan salah satu penyebab dari jerawat. Jerawat. Nah, lalu apa saja? Jadi tidak hanya dari kulit yang kotor, ada hal-hal lain yang bisa berpengaruh terhadap munculnya jerawat. Satu, genetik atau keturunan keluarga. Genetik itu mempengaruhi, dokter? Mempengaruhi. Mempengaruhi. Karena kelenjar minyak seseorang itu besar atau kecil ditentukan dari faktor genetiknya. Baik. Kalau besar, maka pompa atau produksi minyak tinggi ke kulit wajah. Sehingga ketika kita berminyak disukai oleh kuman jerawat. Nah, mungkin kalau kuman jerawat lihat kulit yang berminyak itu kayak kolam renang. Nah, dia suka hinggap di situ bermain-main, menginfeksi, membawa pasukan. Membawa pasukan ya. Rame-rame sih jerawat Rame-rame nih. Aduh. itu. Iya. Terus berikutnya karena lifestyle ya yang dipengaruhi oleh makanan atau minuman yang bagaimana yang tinggi gula. Nah, Tinggi karena gula. kalau tinggi gula, hormon insulin itu naik, nah nanti bisa mengakibatkan hormon androgen naik, produksi minyak atau kelenjar minyak kita itu meningkat.
Jadi kolam renang lagi deh kulit kita. Gula ini yang enak loh. Nah, Kamu suka itu. gula nggak? Suka, salaman dulu. Aku juga suka gula loh. Gimana Iya. tuh dokter? Jadi nggak boleh terlalu berlebihan. Betul, hati-hati dengan asupan gula dan asupan minyak itu sendiri. Jadi sesuatu yang digoreng itu ya pemirsa harus hati-hati. Gitu. Baik. Apalagi Tapi dokter, ya. ngomongin soal genetik juga ya. Tapi berkemungkinan nggak dokter, barangkali ini memang genetiknya berjerawat, kemudian nantinya ketika dia merawat, harus merawat dulu atau gimana ini tipsnya? Ya, Agar tidak jadi berjerawat. memang hampir semua penyakit itu dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, tapi bukan berarti ketika orang tua kita berjerawat, lalu apakah kita nih pasti nih 100% berjerawat? Sebetulnya tidak juga. Kalau sedari awal kita bisa menjaga lifestyle kita. Jadi dari mulai asupan makanan diperhatikan, asupan minuman juga diperhatikan, rendah gula, rendah berlemak, kemudian menjaga kebersihan kulit, dibantu juga dengan olahraga agar metabolisme tubuh bagus. Nah, jerawat itu bisa dihindari. Kalau produksi minyak kita tidak banyak, kuman juga nggak suka hinggap ke kulit kita, sehingga nggak betah dia di kulit kita. Jadi habit itu juga Betul. menentukan ya. Ditambah pakai skincare. Nah, iya. Harus ya, penting dokter. Salah satu cara untuk membersihkan kulit adalah dengan skincare. Merawat. Nggak hanya cukup air wudhu dokter, Oh, tidak bisa begitu. Kenapa begitu? Karena memang kandungan-kandungan yang ada dalam skincare memang ditujukan untuk membersihkan kulit wajah. Jadi kalau kita pembersihnya tepat, kemudian menggunakan sunscreen, menggunakan krim malam, ya itu ibarat kita tuh kalau rumah itu kita menyapu lantainya tuh rajin setiap hari. Nah, otomatis kan bersih kulitnya. Bakteri tentu tidak betah hinggap di kulit kita itu. Oke. Nah, jadi itu pentingnya ketika kita memakai skincare, jangan hanya air wudhu. Jadi kalau ada pemirsa di rumah ya Kalau teman. berjerawat ya. Baik. Kalau normal bisa saja wudhu membersihkan air. juga. Tapi kayaknya pemirsa ya, kalau misal teman pemirsa di rumah ada yang bilang skincare-nya apa, air wudhu itu bisa dipastikan bohong ya, bohong. Baik. Tapi boleh nggak sih dokter diberikan sedikit tips saja memilih skincare dokter? Oke, kalau memilih skincare, tipsnya satu, kenali jenis kulit kita dahulu. Apakah kita cenderung berminyak ataukah kita cenderung kering? Kalau kulit kita cenderung berminyak, cenderung berjerawat, mungkin pemirsa bisa menggunakan skincare dengan bahan dasar untuk kulit-kulit berminyak. Contoh, misalkan golongan tea tree, green tea, atau salicylic acid, seperti itu. Tapi kalau kulit kita normal cenderung kering, maka pilih bahan-bahan yang sifatnya untuk hydrate atau melembabkan, moisturizing. Mungkin bisa memilih golongan gluconolactone atau bisa bolol ataupun ceramide seperti itu untuk menambah kelembapan kulit kita. Oke. Jadi harus kenali jenis kulitnya dahulu. Baik. Nah, kalau bingung jenis kulitnya apa, langsung aja konsultasi bareng Dokter Farah. Saya tunggu di Klinik Paradise. Baik. Jadi kesimpulannya adalah jerawat hanya muncul karena kulit yang kotor adalah mitos. Oke, kita next. Baik, selanjutnya adalah diabetes hanya menyerang orang yang suka makan manis. Kita mulai dulu Kakak Deva. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Kakak Devi. Fakta. Fakta. Kamu ini ikutan kakak-kakak sih. Enggak ya? Enggak. Baik, langsung saja dibahas dokter. Monggo. Kalau berkaitan dengan manis ke masalah penyakit diabetes, sebetulnya mitos juga. Mitos Iya. ya. Kenapa demikian? Karena salah satu diabetes itu tidak hanya pada proses genetik atau keturunan. Baik. Ada tipe lain yang mengakibatkan terjadinya permasalahan insulin. Baik. Jadi ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, bahkan diabetes gestasional ketika saat mengalami proses kehamilan. Jadi memang ketika sudah ada genetik yang mengakibatkan penyakit
diabetes mellitus, berarti memang manis-manis yang ada itu kita harus perbaiki. Kita harus hindari, pola hidup kita harus perbaiki supaya apa? Tidak terjadi suatu pencetus. Karena sudah ada genetik. Nah, itu memang ada. Tapi ada yang memang manis-manis ini yang mengakibatkan terjadinya suatu insulin yang rusak di dalam pankreas pasien atau orang-orang yang sakit tersebut, karena memang salah satu proses karena makanan yang manis berkelanjutan memang mengakibatkan, tetapi ada yang tidak, sehingga tidak semua yang manis kita mengakibatkan terjadinya suatu diabetes mellitus tadi. Tapi ketika sudah terkena diabetes mellitus, tentu diet yang paling bagus yang pertama adalah hindari karbohidrat. Karena manis itu salah satu adalah karbohidrat sederhana di dalam tubuh kita yang kita sebut adalah glukosa. Itu salah satu dari turunan dari karbohidrat tersebut. Oh, jadi adalah mitos. Oke, kita akan bersama-sama. Jadi, diabetes hanya menyerang orang yang suka makan manis adalah mitos. Oke, nah sebenarnya kita pengen mitos atau fakta lebih lanjut begitu ya. Tapi karena kita terbatas juga, bisa diberikan closing statement terlebih dahulu mungkin ya dari Dokter Sukma untuk pemirsa di rumah. Baik, pemirsa di rumah, bahwa terjadinya suatu penyakit itu akibat dari satu adalah genetik. Tetapi genetik itu kita bisa merubah, kita bisa menghilangkan supaya penyakit itu tidak terjadi dengan yang kedua adalah perilaku yang baik. Baik perilaku secara mandiri maupun secara keluarga, bahkan secara kelompok yang harus kita rubah supaya tidak terjadi penyakit. Yang ketiga adalah bagaimana menata lingkungan di sekitar kita, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga kita itu supaya apa? Terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat, supaya terhindar dari penyakit tentu adalah sering berkonsultasi dengan ahli atau fasilitas kesehatan yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Dan Dokter Sukma sudah, Dokter Farah mau nggak dokter? Sama sih. Ya, emang susah ya kalau sehati ya dokter ya. Oke, silakan dokter, barangkali ada tambahan seputar mungkin menjaga berat badan di kala gempuran, opor dan lain sebagainya ini dokter, monggo. Ya, kalau dari saya pesannya ketika kita dalam situasi yang harus berlebih kalorinya, tadi ya bakar atau ganti dengan pembakaran yang lebih, olahraga ringan seperti itu. Jadi pemirsa jangan sampai menumpuk kelebihan kalori itu apalagi sampai berhari-hari. Jadi nanti kalau itu sampai terjadi berhari-hari, tentu berat badan kita akan bergeser ke kanan. Nah, timbangan kita gesernya ke kanan. Nah, supaya tidak geser ke kanan, maka harus dibakar. Paling tidak kita jaga tetap stagnan. Syukur-syukur kita bisa lakukan defisit kalori sehingga bisa bantu menurunkan berat badan kita, sehingga resiko dari obesitas atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan obesitas bisa kita hindari seperti itu. Nah. Jangan malas olahraga. Ini kayaknya sudah di-spill secretnya ya, rahasianya agar berat badannya juga tetap stabil begitu ya dokter. Nah, baik pemirsa, terima kasih juga tentunya sudah membersamai kita semua dalam jurnal lebaran ini. Begitu ya, terima kasih dokter. Terima kasih Ade, terima kasih kakak-kakak semuanya, terima kasih pemirsa di rumah. Perlu diingat bahwasanya kesehatan adalah sesuatu hal yang memang sangat penting. Jadi pemirsa, di momen lebaran ini selain mensucikan diri, jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan. Saya Nahdia Rahma serta kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.